Jadi alam tinggi level 1 adalah alam pikiran. Jadi orang yang hidupnya tidak hanya urusan makan, minum, seks, tidur, dia sudah berpikir yang lebih strategis di akalnya, dia sudah masuk ke alam yang tinggi. Itu pun juga ujian. Maka orang-orang yang cobalah lihat, mungkin hewan banyak, tapi pengembalanya cuma satu, benar nggak? Kerbau, sapi, itu banyak, bisa ratusan, tapi yang mengembala cukup satu, karena dia punya akal, dia bisa mengembala sebanyak itu. Kalau kita ngobrol dengan orang-orang di luar sana, hidupnya simple sekali, bisa makan hidup sehari cukup, sesimpel hidup itu hidupnya. Tapi kalau saya nggak mau, hidup kita nggak sesimpel itu, hidup kita harus rumit-rumit dikit. Ya, orang yang tidak terbiasa menghadapi hidup yang rumit, dia tidak akan menikmati sesuatu yang simpel. Mau hidupnya bahagia, hadapi yang berat-berat. Antum akan menikmati hal yang simpel-simpel itu. Ini baru terganggu dikit jalan, macet, ngeluh. Biasa aja. Ya. Coba orang, saudara-saudara kita di daerah, gak usah lain negara, orang daerah ke Jakarta pagi-pagi sama sore, stres nggak? Karena dia tidak biasa menghadapi hidup yang berat. Dan di Jakarta hidup cepat sekali, waktunya banyak, tapi habis dengan kegiatan. Betul nggak? Ibu kota-kota besar ini. Walhasil apa yang Nabi katakan, tidak terjadi kiamat hatta yataqarabaz zaman, sampai waktu itu terasa pendek. Karena waktu akan terasa pendek, jangan sampai waktu yang pendek ini terbuang sia-sia. Jadi mahasiswa tuh jangan tidur-tiduran aja ya. Ini kan mahasiswa nih separuh. Kalian harus disiplin baca bukunya. Jangan dikira orang-orang hebat bicara hari ini tuh mereka tidur-tiduran aja, kerjaannya nunggu wangsit, nggak ada ceritanya. Ya, orang melatih kolbu, tajam kolbunya. Kalau ngelatih akal, tajam akalnya. Orang melatih tubuh fisiknya silat, dia hebat silat. Kan ada tuh pesilat yang jadi YouTuber ngomentarin ustadz-ustadz, kan lucu tuh. Ente sibuknya jangan naik, kalau mau naik pakai pintunya al-ilmu. Ini ngomentarin ustadz lagi ya, Masya Allah. Kayak dia pembersih gitu. Ya, saya diminta oleh Bang Do untuk nanggepin, tapi saya nggak mau. Ngapain nanggepin orang yang biasanya berpikir dengan fisiknya, terus kita tanggepin dengan, makanya dia suka marah-marah kan. Kan yang bergerak dengan fisik, itu dua aja, binatang ternak, binatang buas. Kan manusia, kata Imam Ghazali, ada yang karakternya, dia manusia, tapi karakternya hewan ternak, makan, minum, malas, tidur. Ada yang karakternya buas, makanya dia suka tarung. Saya ini juga petarung. Ini saksinya. Kita berapa aliran silat kita pelajari. Tapi hanya sebatas merawat badan, bukan untuk menjadikan itu karakter hidup kita, enggak. Sampai ada jurus harimau, ya kan? Baca jurus harimau enggak? Bukan berarti kita harus berkarakter seperti harimau. Ini dikit-dikit beda marah, dikit beda syirik. Apa bedanya ente dengan makhluk yang itu, ya kan? Cuma tubuhnya manusia, karakternya karakter sibaiyah, hewan buas, sukanya emosional, dikit-dikit marah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dapat pengetahuan itu alam uluwiyah. Dapat zikir, pengalaman zikir itu alam uluwiyah. Ilmu uluwiyah, alam tinggi. Jadi apa aja yang kemudian ada pada alam tinggi itu, ya. Wah, ini cara buatnya keliru ini.
Kita ulangi ya. Ini materi, yang ini materi. Nah, apa aja isi materi? Ilmu. Ya. Sesuatu yang sifatnya rasional, termasuk spiritual. Kalau materi apa? Makan, minum, kawin, tidur. Ya, itu urusannya nih. Ini yang kita sembelih kemarin kan. Tinggal dipilih, engkau hamba yang mana? Oh, saya hamba yang spiritual, oke. Rasional, oke. Tapi kita bukan menghambakan diri kepada spiritual itu. Ilmu itu bukan segala-galanya. Ilmu itu hanya penunjuk jalan. Yang dicari di ilmu al-ma'lum, makanya ada ilmu, objek yang diketahui itu, ilmu kan pengetahuan, objek yang diketahuinya disebut ma'lum. Jadi kalau orang baca Quran lalu ditafsirkan dengan dalam bentuk ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu fikih, itu baru ilmu tentang Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Baca kitab tasawuf 7 jilid, sudah kenal Allah belum? Baru teori mengenal Allah. Kita baca nih, misalnya nikmat rendang, pakai 13 jurnal. Udah baca nih 13 jurnal nikmat rendang, rendangnya udah berasa belum? Dawami baca buku nikah 40 buku, sudah merasakan nikah belum? Enggak, mesti nikah. Ya, filosofi kopi, kan banyak tuh hari ini kopi. Udah nonton 1000 video potongan TikTok tentang cara menikmati kopi. Kopinya sudah dinikmati belum? Menikmati baru pada pandangan visual. Kopi itu dia mesti dinikmati dengan kesalahan madarik atau epistemologi. Inilah yang terjadi hari ini di umat Islam. Urusan kemajuan teknologi dia bawakan ke rohani. Udahlah, gak usah pusing-pusing, yang penting hati tenang. Loh, orang harus berpikir serius dalam bab yang sifat teknologi, pakai akalnya, pakai fisiknya. Giliran ngomong bab rohani, udahlah, nggak usah ngomong-ngomong spiritual tasawuf, benerin aja sholat ente. Orang lagi ngomongin cara merasakan nikmat sholat, dia bilang nggak usah, belajar aja fikih yang nggak nyambung. Nah, sama dengan itu kegagalan orang menggunakan, memasangkan ilmu sesuai pada tempatnya, dan itu hati-hati. Ini yang bikin kita rame, itu yang bikin umat Islam itu, bahkan umat dimanapun di dunia, apapun bangsanya, agamanya, mereka akan mundur. Ya, Tala'al badru alaina. Fadal, ta'alih amam. Jadi apa tujuan Allah kemudian mengadakan kita di alam ini? Nah, ini kalimat ini sudah sampai ke belakang, isinya sama. Liyakhtabiraka bil awalim al-ulwiyah wa sufliyah. Tadi coba cek, alam itu apa arti alam? Alam itu kullu, segala sesuatu, ma, apa yang siwallah, siwa selain Allah. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Apakah engkau tergoda dengan alam baik yang sufliyah tadi ataupun ulwiyah? Terganggu nggak hatinya ketika duitnya berkurang atau duitnya berlebih?
Terganggu nggak kolbunya ketika badannya sakit atau sehat? Terganggu nggak kolbunya ketika hatinya jatuh cinta atau hatinya patah hati? Terganggu nggak hatinya ketika dirinya sedang senang atau dirinya sedang sedih? Dia menghadap ke Allahnya terganggu atau tidak? Itu sesederhana itu baru sederhana yang sederhana. Goyang nggak dia ketika hidup susah? Bisa ditawar nggak kepercayaan dia kepada Tuhan? Atau dia lalaikah ketika dia senang? Nah, jadi lalai itu dua ya. Khoflah. Lalai karena alam ya, baik yang sifatnya. Jadi hidup kita dua aja, serba dua. Apa itu? Sebelah kanannya senang, lawannya apa? Susah. Kok coba diturunin? Senang, susah, sedih, bahagia, miskin, kaya, terus begitu terus. Apapun kejadian di samping kiri dan samping kanan ini, si kolbunya, si hamba itu, dia sedang dicek oleh Allah. Engkau itu hambaku atau hamba persoalan yang kau sedang hadapi. Gitu. Ya. Lagi patah hati nih. Nanti pernah patah hati nggak? Nah, sering patah hati. Pernah dengar nggak ada mahasiswa-mahasiswi patah hati palanya dibenturin ke tembok? Ada. Itu orangnya. Oh, berarti kita ketemu orang yang tepat ya. Pernah jumpa nggak perempuan patah hati nggak makan 3 hari? Pernah jumpa nggak? Kayaknya ada beberapa orang di sini ya. Pernah dengar atau punya teman patah hati terus sobek tangannya? Ada nggak? Ada kita punya teman begitu. Berarti dia sudah melenceng dari tujuan asal di dunia. Tujuan kita awal di dunia apa? Kembali ke surat Az-Zariyat apa? Liya'budun. Tujuan kita itu hanya ingin menjadi hamba, Abdullah. Orang yang menjadi hamba Allah. Tujuan misi kita cuma satu di sini. Jadi satu-satunya misi, dan kita ini bukan orang sini. Nggak usah nyari UFO ya, makhluk planet lain dari luar, nggak usah. Kitalah pendatang di planet bernama bumi ini. Kita bukan dari sini kok. Itu kan pertanyaan Nabi Musa ke Nabi Adam. Anta abuna Adam alladzi akhrajtana minal jannah. Oh, engkaukah Adam yang membuat kami terus di surga? Ya, ditanya balik. Anta Musa alladzi kalamallahu rabbuhu taklima. Engkaukah orang yang diajak Allah berbicara langsung, nggak pakai perantara Jibril? Kata Musa dengan senangnya, iya. Wah, masuk deh jebakannya. Oh begitu ya, orang yang udah kenal Allah, udah bisa dialog dengan Allah, masa dia nggak tahu, masa dia nggak pernah nanya kepada Allah bahwa aku makan buah larangan lalu kan terusir, itu sudah tertulis 2000 tahun sebelum aku dicipta. Nabi Musa langsung kalah berdebat, ya kakeknya dilawan, rektor surga, universitas surgawi, bayangkan malaikat aja ngaji sama Nabi Adam. Ya kan? Wa 'allama Adam al-asma'u, lalu kemudian Nabi Adam bisufa'an bihum bi asma'ihim, ajarkan ke malaikat ini nama apa. Jangan heran ada wali jadi guru malaikat. Jangan heran. Karena tugas kita, Abdullah itu maknanya apa? Al-arif billah. Apa arti Abdullah? Orang yang kenal kepada Allah
bahwa Allah itu Tuhannya, tuannya, dia ini hambanya, dirinya hambanya. Kenal namanya, sifatnya, bahkan sebagian dari pengetahuan yang mengarah kepada zatnya. Itulah Abdullah. Atas dasar itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sa'id bin Jubair, ulama salafus soleh dari sahabat dan tabi'in, menerjemahkan ya'buduni, tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Karena kata Muhammad Al-Faqih ya, dalam kitabnya Kharqul Hujub ya, masa engkau menyembah sesuatu yang engkau tidak kenal? Fa'rifhu ta'budhu. Kenali dia, sembahlah dia. Maka awal ibadah, kata Imam Junaid, an ta'rif al-ma'bud. Awal ibadah engkau mengenal yang engkau sembah. Oleh karena itu, teman-teman, ikhwah fillah, gelar Abdullah ini jangan sembarangan. Abdullah itu al-arif billah. Orang yang betul-betul kenal Allah. Makanya Sayyidina Muhammad ini enggak kebetulan. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Dan ulama Ahlus Sunnah tidak ada satupun yang mengatakan, ini kalau Ahlus Sunnahnya benar, Abdullah itu musyrik, nggak ada. Satupun nggak ada yang mengatakan, kecuali yang salah dalam membaca teks. Jika ada satu teks menyalahi Quran, hadis nih, menyalahi Quran, yang didahulukan apa? Quran. Kenapa Quran mutawatir? Mutawatir itu diriwayatkan lebih dari 10 orang, sedangkan hadis tidak semuanya mutawatir. Mengenai bahwa orang tua Nabi neraka, itu kan sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, lihat kajian-kajian sebelumnya ya. Jadi ketika seseorang masuk ke alam, ya, alam apa tadi? Alam keilmuan, rasional, spiritual. Nah, di sini ini banyak juga yang terjebak di sini. Maka Ibnul Jauzi nulis kitab Talbisu Iblis, jebakan iblis. Ya. Jebakan iblis. Kalau asik dengan ilmu, hobinya diskusi, ninggalin ibadah. Kan ilmu itu ibadah, iya. Awal ibadah engkau mengenal yang disembah. Puncak ibadah sujud dan rukuk kepadanya. Kalau masih punya fisik. Sini kacamata ketinggalan ya. Ketinggalannya jauh lah gitu. Ya, lalu masuk ke hadis qudsi. Sebelum hadis qudsi, faman aqbala 'ala Allah fi bidayatihi. Coba lanjut. Faman aqbala, 2 baris sebelum atya ini. Faman aqbala 'ala Allah fi bidayatihi aqbala Allah 'alaihi fi nihayatihi. Maka barang siapa yang menghadap kepada Allah di permulaan jalannya, Allah akan menghadap kepadanya di akhir dari perjalanan. Ya, bidayatul murid ya. Bidayatul murid itu al-ilmu ma'al amal. Ilmu yang diamalin itu bidayah. Permulaan murid itu ketika jadi yang disebut siapa yang menghadap kepada Allah fi bidayatihi. Jadi ada yang disebut bidayah. Kemudian ujungnya disebut nihayah. Bidayah startingnya, nihayah finish. Bidayah ini ngapain? Ilmu itu enggak disebut ilmu kecuali amal. Kata Sayyidina Ali,
lam yakun al-alimu aliman hatta ya'mal bi ilmi. Itu kalimat masyhur sekali. Orang tidak disebut benar-benar alim sehingga dia beramal. Dan amal pertama itu di kolbu, tasdik. Jadi jangan dikira amal pertama itu langsung sholat, enggak, tasdik dulu. Masa itu sholat sebelum tasdik? Ya. Ini yang disebut akbala. Siapa yang menghadap kepada Allah dengan ilmu, bukan langsung amal, ilmu dulu. Apa perbedaan orang yang masuk dengan ilmu dan dengan masuk dengan amal? Kalau orang masuk langsung dengan amal, dia akan mengalami yang disebut futur. Pernah dengar futur? Dawn. Kalimat ini pernah dipopulerkan oleh Imam Suhrawardi, tapi dipakainya oleh Hasan al-Banna karena dia seorang Syazili. Jadi kalau ada hari ini orang ikhwan muslimin tidak mau bertorikoh, malah ngejek torikoh, dia sedang mengkhianati imamnya. Ya, beliau seorang Syazili dan menelurkan ma'thurat Hasan al-Banna, itu ma'thurat Syaziliyah. Kita punya ma'thurat sendiri yang kita riwayatkan dari masyayikh kita ya. Saya nggak punya sanad ke Hasan al-Banna, maka saya tidak mengijazahkan ma'thurat Hasan al-Banna, dan setahu saya nggak ada di Indonesia yang benar-benar bersanad kepada Hasan al-Banna secara ittisal. Karena kalau muslimin di sini kita nggak tahu juga jalurnya kemana secara ijazahnya. Kalau pemikiran kita tahu, ijazah sanad bacaannya kita nggak tahu. Futur, ya. Apa arti futur? Kondisi rohani yang down, malas. Ketika antum nggak tahajud atau tertidur atau kurang sedekah atau kurang baca wirid asas, kerinduan kepada Allahnya, semangat ngajinya turun nggak? Kalau iya, berarti masih di amal. Tapi mau amalnya naik, mau amalnya turun, semangatnya mencari ilmu, bertemu gurunya, mengagali ilmu dari syekhnya, gak berkurang, berarti antum masuk lewat ilmu. Itu bedanya ya. Sebenarnya ilmu itu juga amal, tapi ruhul amal. Ruhnya amal itu ilmu. Gak ada ilmu, gak ada ruhnya. Orang yang masuk hanya pakai amal, ruhnya ada nggak? Makanya dia gampang down. Jadi antum kalau punya masa lalu teman-teman yang ikut pergerakan, yang pergerakannya masuk dari kebencian, mohon maaf, atau emosi, atau keinginan menggulingkan negara mengganti dengan negara Islam, itu cita-cita yang mulia, tapi caranya, cara masuknya tidak mulia. Ajak dia ngaji. Semua kita sedang mendambakan khilafah ala minhajin nubuwah, tapi tidak dengan cara berontak. Dengan cara yang diajarkan ulama ahlus sunnah, bahwa memberontak itu di kalangan ulama ahlus sunnah ijma bahwa itu haram. Itu disebut bughat. Apa arti bughat? Orang yang melampaui batas dan pemerintah setempat boleh menangkapnya, mengeksekusinya. Kajian ahlus sunnah loh. Justru yang memberontak itu Biyayunal, itu pemimpin Jabariyah, Jaham bin Sofwan, itu pemberontak. Aneh kan? Pimpinan ajaran fatalis, serba takdir, berontak dia. Ahlus sunnah enggak. Ahlus sunnah itu ada fikrah, satu ide yang disebut maslahat. Kalau kita berontak, belum tentu juga sukses. Karena dalam berontak, nanti ada kelompok lain juga ikut berontak. Nanti terjadi perang saudara perebutan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita memberontak, terjadi perang saudara, kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang nggak? Yang menang jadi apa? Yang kalah jadi apa? Ya, untuk mencapai kedamaian negara seperti hari ini di negeri kita dan bebas beribadah seperti ini hari di kita, itu prosesnya panjang. Coba di zaman Soeharto kita bikin begini kan nggak bisa. Tiap hari aja datang Intel kan. Alhamdulillah kita bebas nih. Kebebasan berkumpul itu betul-betul terjadi hari ini. Pro dan kontra sama-sama kuatnya. Sehingga pro ijazah palsu dan anti ijazah palsu sama-sama punya channel sendiri.
Dan lucunya sama-sama saling lapor. Hebatnya negeri ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika orang mulai masuk dengan ilmu itu adalah tajalli sifat Allah pada manusia dan juga ada ilmu pada dirinya, ya. Maka ruhnya, karena ilmu itu ruhul amal, yang mau dicari ruhnya dulu atau badannya dulu, cangkangnya dulu? Ruhnya dulu dong. Dahulukan ruhnya. Semakin kuat ruhnya, nanti dia tinggal menguatkan si badan. Nah, oleh karena itu nggak ada lagi alasan saya ini maksiat karena orang maksiat, enggak. Saya ini malas ibadah karena emperan nggak sholat, nggak ada ceritanya. Kalau ruhul amalnya sudah hidup, temennya nggak sholat dia sholat aja. Temennya maksiat dia nggak bakal maksiat. Kenapa? Ruhnya sudah hidup. Tapi jika antum hijrah dimulai dari gaya pakaian, apalagi dari amalan ini, amalan itu, ijazah ini, ijazah itu, ya siap-siap nanti akan mengalami kemunduran rohani yang luar biasa. Oleh karena itu kalimat ini menjadi penutup, karena ini kesimpulan dari ajaran Atha'illah Al-Mursi Asy-Syadzili. Faman aqbala 'ala Allah fi bidayatihi aqbalallahu 'alaihi fi nihayatihi. Orang yang memulai perjalanan rohaninya di dunia dengan ilmu dan amal, maka Allah akan menatapnya di akhir. Dengan apa? Bis-sa'adah al-haqiqiyah, dengan kebahagiaan hakiki, as-sa'adah al-kubra, kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia, berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan mengatakan, anta abdi, kamu benar-benar hambaku. Biar Allah sendiri yang manggil kita begitu, ya, bukan kita sendiri yang aku ini hamba Allah, aku ini hamba engkau. Pas dicek sedikit dengan kesenangan lalai, atau dicek dikasih cash sedikit dengan kesusahan lalai. Jadi mau susah senang itu dua-duanya pintu ghaflah tadi ya, lalai. Jangan sampai lalai dengan dua-dua itu. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua dan memberi syafaat kita dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma arhamna warham ikhwanana wa akhawatina warham ahlana warham azwajana wa zurriyatina warhamil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin bihaqqi arhami ibadika ilaik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.